Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas lagi tentang penilaian akhir tahun fisika kelas 11. Untuk materi dalam video ini kita akan bahas tentang optik fisis ya, atau cahaya sebagai gelombang ya. Nah, jadi kita akan mulai aja ya. Nah, kita mulai dari nomor 1. Nah, di sini disebutkan terjadinya interferensi pada gelombang cahaya. Untuk interferensi sendiri ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, kedua sumber atau sumber cahaya harus koheren ya. Harus koheren. Nah, karena di sini biasanya interferensi cahaya itu digunakan untuk penggabungan, nah berarti di sini biasanya yang digunakan itu dua sumber ya. Nah, kemudian syarat yang lainnya yang harus dipenuhi itu adalah biasanya yang digunakan itu adalah sinar monokromatik ya. Monokromatik. Nah, oke. Kalau misalkan koheren itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau misalkan kita bahas kalau si koheren itu ya. Nah, koheren dia menyatakan bahwa dua sumber cahaya ya, atau dua sinar ya dalam hal ini. Nah, dua sinarnya ini adalah memiliki beda fase yang tetap ya. Nah, jadi si beda fasenya dia konstan gitu, karena itu untuk koheren. Nah, sedangkan untuk monokromatik, untuk monokromatik itu bisa kita nyatakan kalau sinarnya itu dia hanya terdiri dari satu panjang gelombang cahaya. Monokromatik itu adalah sinar yang terdiri dari satu panjang gelombang ya. Nah, dia jadi seperti ini. Nah, oke ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi berikutnya ya. Kita lanjut ke nomor 2. Interferensi yang. Nah, ini adalah salah satu contoh dari penerapan cahaya sebagai gelombang ya. Nah, interferensi Young dengan jarak antar interferensi Young dengan jarak antar celah atau D ya. Nah, jadi di sini si D-nya kita tulis dulu. Untuk D-nya sendiri dia adalah 0,2 mm atau sama dengan 0,2 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian dengan jarak layar mungkin ya maksudnya ya, ke celah itu adalah L. L-nya di sini adalah 1,5 meter ya. Lalu kemudian jika jarak antar terang pusat orde kedua, nah berarti di sini M atau ordenya itu 2 adalah Y, yaitu jarak antar terang pusat ke orde terang kedua yaitu 7,5 mm atau sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Yang diminta berapakah nilai lambdanya? Nah, karena di sini kita menggunakan pola terang, nah untuk perumusannya sendiri bisa kita nyatakan sebagai D Y per L itu sama dengan M kali lambda. Nah, ini untuk pola terang ya, seperti yang disebutkan di soal. Tinggal kita substitusi nilai numerisnya ya, atau angka-angkanya. Nah, di sini angka-angkanya sendiri dia adalah 0,2 kali 10 pangkat min 3. Y-nya sendiri itu adalah 7,5 atau 7,5 kali 10 pangkat min 3 per L-nya itu adalah 1,5 ya. Sama dengan M, M-nya itu 2, ini lambdanya ya. 7,5 bagi 1,5 itu kita mendapatkan 5 ya. Nah, di sini 5 kali 0,2 itu 1, jadi 10 pangkat min 6 ya. Sama dengan 2 kali lambda. Nah, berarti lambdanya sendiri adalah setengah kali 10 pangkat min 6 atau 5 kali 10 pangkat min 7 meter ya. Nah, kalau misalkan kita nyatakan dalam nanometer ya, ini jadinya
500 nanometer ya. Nah, ini adalah panjang gelombang yang digunakan dalam percobaan ya. Oke. Nah, ini min 7 ya maksudnya ya. Oke. Kita lanjut kembali ke nomor 3 ya. Dalam percobaan interferensi celah ganda diperoleh jarak antar celah atau D itu sama dengan 0,1 mm atau sama dengan 0,1 kali 10 pangkat min 3 meter ya. Jarak celah ke layar atau L di sini 1,2 meter ya. Kemudian panjang gelombang digunakan yaitu panjang gelombang warna merah ya. Di sini lambdanya adalah 600 nanometer. Karena nanometer itu 10 pangkat min 9, jadi di sini 600 kali 10 pangkat min 9. 100 itu 10 pangkat 2 ya, jadinya bisa kita nyatakan sebagai 6 kali 10 pangkat min 7 meter ya. Nah, kemudian di sini tentukan jarak pola terang yang saling berdekatan, atau karena dia saling berdekatan di sini bisa kita nyatakan delta M-nya itu sama dengan 1 ya. Nah, yang ditanya di sini adalah delta Y-nya berapa. Nah, kalau di sini kita menggunakan pola terang, nah berarti bisa kita nyatakan bahwa D Y per L itu sama dengan M kali lambda. Namun di sini yang perlu diperhatikan adalah pola terang yang berdekatan atau saling berdekatan, maka di sini kita nyatakan sebagai delta ya. Nah, jadinya bisa kita nyatakan kalau D-nya itu 0,1 kali 10 pangkat min 3. Kita kalikan delta delta Y-nya sendiri goib ya, atau harus kita cari. Ini 1,2 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini untuk lambdanya. Kemudian si delta M-nya di sini dia sama dengan 1 ya. Karena dia jarak antar pola terang yang berdekatan. Jadi kita kasih untuk si delta M-nya dia sama dengan 1 gitu ya. Oke. Jadi di sini delta Y-nya bisa kita cari dengan cara 6 kali 10 pangkat min 7 kali 1,2 per 0,1 itu 10 pangkat min 1 ya, kali 10 pangkat min 3 itu 10 pangkat min 4 ya. Jadi di sini 7,2 kali 10 pangkat min 3, atau delta Y-nya dia sama dengan 7,2 mm ya. Nah, itu untuk untuk delta Y-nya. Nah, dia jadi seperti itu ya. Ini hasilnya jadi 7,2 mm. Oke. Kita lanjut ke bagian 4 atau nomor 4. Lapisan tipis oli dengan indeks bias relatif terhadap udara yaitu N, ini bisa kita nyatakan sebagai 1,2 ya. Untuk nilai N-nya sendiri ternyata dia 1,2 ya. Lalu kemudian di sini tegak lurus oleh sinar dengan panjang gelombang atau lambdanya di situ adalah 600 nanometer. Nah, agar terjadi pola gerak pertama, berarti di sini M-nya itu adalah 1, maka berapakah tebal lapisan tersebut atau T-nya? Nah, untuk interferensi lapisan tipis bisa kita rumuskan dengan 2NT itu sama dengan M kali lambda. Ini untuk pola gelap ya. Nah, oke, dengan angka-angka yang sudah kita ketahui ya, atau dari informasi soal, kita langsung kalikan saja ya. 2 dikalikan 1,2 kali T itu sama dengan M. M-nya itu adalah 1, lambdanya adalah 600. Nah, jadi di sini si T-nya itu bisa kita nyatakan sebagai 600 per 2,4 atau sama dengan T-nya bisa kita nyatakan sebagai 6000 per 24. Nah, 6000 per 24 bisa kita nyatakan sebagai ini ya, 6000 per 6 dikali 4. Nah, di sini kita lihat 6000 bagi 6 aja dapat 1000. 1000 bagi 4 dapat 250 nanometer. Jadi ketebalan lapisannya dia 250 nanometer. Ya.
Pola gelap dan terang pada cincin Newton diperoleh akibat fenomena interferensi ya. Nah, di sini jika pola interferensi yang pada cincin Newton yang dibuat dengan jari-jari kelengkungan, nah lensa pelan konveksnya atau R di situ adalah 40 cm atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 1 meter ya. Karena cm itu per 100 atau kali 10 pangkat min 2 ya. Nah, kemudian indeks bias atau N-nya di situ adalah 1,5 ya. Nah, kemudian ada panjang gelombang lambda. Lambdanya itu adalah 600 nanometer atau sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, ini kita akan diminta menghitung berapa jari-jari orde gelap keempat. R-nya berapa ketika ordenya itu adalah 4. Nah, di sini bisa kita gunakan persamaan untuk cincin Newton itu. Rumusnya itu ada Rm kuadrat kali N sama dengan M lambda kali R. Nah, untuk hasilnya sendiri bisa kita nyatakan ya, kalau si Rm kuadrat ya kali N, N-nya itu 1,5 ya, sama dengan 4 dikalikan dengan lambda. Lambdanya itu adalah 6 kali 10 pangkat min 7 kali R, R-nya itu 4 kali 10 pangkat min 1, gitu ceritanya ya. Berarti si Rm kuadrat itu sama dengan ya. Nah, berarti bisa kita nyatakan 4 kali 6 kali 10 pangkat min 8, ini kali 4 lagi ya, bagi 1,5 ya. Rm kuadrat itu sama dengan 4 kali 4 kali 6 ya, ini kita coba pecah dulu ya. 4 kali 4 kali 6 kali 10 pangkat min 8 per 3 bagi 2. Nah, dia jadi seperti itu ceritanya. Oke, ini bisa kita coret 6 bagi 3-nya 2 ya. Berarti Rm kuadratnya di situ adalah 16 ya. 16 32 kali 2 ya, 64 kali 10 pangkat min 8. Berarti Rm-nya itu adalah akar 64 kali 10 pangkat min 8 atau 8 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, di sini si R ke M-nya sendiri itu bisa kita nyatakan sebagai 0,8 mm. Nah, ya, dengan M di sini tentu saja 4 ya pola gelapnya ya. Nah, oke, kita lanjutkan kembali ya, nomor 6. Suatu percobaan dipraksi. Nah, ini udah sifat gelombang ya, sifat gelombang cahaya salah satunya dipraksi. Di sini dipraksinya celah tunggal ya. Di sini D-nya itu adalah 0,01 mm atau karena di sini 10 pangkat min 2 ya, 0,01 itu milimeter 10 pangkat min 3. Kalau kita kalikan pangkatnya jadi 10 pangkat min 5 meter. Pola dipraksi orde kedua, M-nya adalah 2. Dia ngebentuk sudut sebesar 30 derajat. Hitung panjang gelombang yang digunakan. Nah, untuk dipraksi celah tunggal dan dia membentuk sudut theta, berarti D sin theta itu sama dengan M kali lambda. Ya, ini untuk pola gelap difraksi ya. Nah, jadi hati-hati, berbeda dengan interferensi ya. Kalau interferensi ini pola terang ya. D di sini tadi 10 pangkat min 5 kali sin 30 derajat sama dengan 2 dikalikan lambda. Nah, di sini bisa kita nyatakan 10 pangkat min 5 kali 1/2 sama dengan 2 kali lambda. Berarti lambdanya adalah 1/4 kali 10 pangkat min 5. Atau lambdanya bisa kita nyatakan sebagai 0,25 kali 10 pangkat min 5. Lambdanya 2,5 kali 10 pangkat min 6 meter atau 2,5 mikrometer. Nah, dia jadi seperti itu ya hasilnya. Oke, lanjut berikutnya masih pola dipraksi ya. Nah, pola dipraksi yang diamati pada layar dengan lebar celah atau D ya. Di sini kita D-nya mendapatkan 0,02 mm ya atau
2 kali 10 pangkat min 5 meter ya. Diamati pada layar berjarak L yaitu 50 cm dari celah. Terbentuk pola gelap orde pertama. M-nya ini 1, Y-nya di sini 1 mm ya. Atau ini 10 pangkat min 3 ya. Oke, ini 10 pangkat min 3 meter. Nah, ini berarti 5 kali 10 pangkat min 1 meter ya. Nah, hitung panjang gelombang yang digunakan dalam percobaan. Berarti lambdanya di situ berapa gitu. Nah, sama halnya seperti interferensi. Nah, perbedaannya di sini kita menggunakan pola yang digunakan untuk perumusan itu adalah pola gelap ya. Nah, karena dia difraksi ya. Oke, D-nya di sini bisa kita nyatakan sebagai 2 kali 10 pangkat min 5 kali Y-nya adalah 10 pangkat min 3, L-nya di sini adalah 50 atau 5 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 1 kali lambda. Oke, jadi di sini hasilnya bisa kita nyatakan sebagai lambda itu adalah 2/5 kali 10 pangkat min 7 ya meter. Atau bisa kita nyatakan si lambdanya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 8 ya. Atau gini dulu ya, 0,4 ya. 0,4 kali 10 pangkat min 7 ya. Atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 8 meter. Nah, ini untuk pola difraksi yang dapat diamati pada layar ya. Oke, kemudian kita nomor 8. Ini kisi difraksi ya, masih tentang difraksi ya. Di sini kita mendapatkan kisi yang digunakan yaitu 400 garis per cm. Itu adalah N ya, konstanta kisinya ya. 400 garis per cm. Nah, pola terang pertama atau kita sebut dengan M itu adalah 1, theta itu adalah 30 derajat. Hitung panjang gelombang yang digunakan dalam percobaan serta orde maksimum ya. Berarti di sini M maksimum yang dapat diamati pada layar. Oke. Jadi di sini bisa kita nyatakan dulu ya dengan cari dulu D-nya. D-nya sendiri adalah 1/N ya. Nah, dalam hal ini berarti si D-nya sendiri adalah oke ya. Nah, untuk D-nya sendiri bisa kita nyatakan sebagai 1/400 ya, atau 0,25 kali 10 pangkat min 2 ya cm. Nah, karena di sini kita nyatakan dalam meter saja ya, jadi di sini bisa kita nyatakan 2,5 kali 10 pangkat min 3 berarti ya di sini ya kali 10 pangkat min 2, jadi 10 pangkat min 5 meter ya. Nah, kemudian bisa kita nyatakan dengan perumusan berikut ya. Nah, berarti D kali sin theta sama dengan M kali lambda. Nah, dalam hal ini si D-nya sendiri adalah 2,5 kali 10 pangkat min 5 ya kali sin 30 derajat itu sama dengan 1 kali lambda. Nah, dia jadi seperti itu ya. Nah, untuk lambdanya sendiri bisa kita nyatakan sebagai 2,5 kali 10 pangkat min 5 ya. Kita kalikan dengan 1/2 ya. Berarti si lambdanya sendiri adalah 1,25 kali 10 pangkat min 5 meter ya. Nah, dia seperti ini. Nah, ini untuk lambdanya. Sementara itu untuk orde maksimumnya bisa kita cari menggunakan, nah, orde maksimumnya gimana ini? Oke, sebesar-besarnya nilai sin theta dia haruslah 1 gitu kan, sehingga persamaan untuk difraksi kisi difraksi ini bisa kita nyatakan sebagai D sama dengan M kali lambda ya. Berarti
bisa kita nyatakan kalau M-nya itu adalah D per lambda. M, D-nya berapa di situ? D-nya sendiri dia adalah 2,5 kali 10 pangkat min 5 ya. Per lambdanya 1,25 kali 10 pangkat min 5. Nah, jadi di sini ada 2 orde maksimum yang bisa diamati. Gitu ya. Oke. Lanjut. Untuk menguji sebuah sensor kamera dalam membedakan dua sumber cahaya panjang gelombang 400 nanometer, jarak antar sensor dan cahaya 100 meter, serta bukaan lensa sebesar 2 mm. Hitung jarak pisah dua sumber cahaya agar masih dapat dibedakan. Oke. Nah, ini tuh adalah daya resolusi optik ya. Nah, ini salah satu dipraksi juga ya, karena dia penerapannya dipraksi celah tunggal ya. Namun di sini ada yang berbeda ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa lambda di situ adalah 400 nanometer ya. Jarak sensor dan cahaya atau misalkan kita sebut sebagai L ya. Di sini jaraknya itu dia 100 meter ya. Bukaan lensa atau D-nya sendiri itu adalah 2 mm ya. Nah, 400 nanometer itu 4 kali 10 pangkat min 7 meter ya. Nah, ini 2 mm 2 kali 10 pangkat min 3 meter ya. Nah, kemudian yang diminta itu adalah Y ya, jarak pisah antar dua sumber cahaya yang masih dapat dibedakan. Nah, ini tuh kita bisa menentukan kalau perbandingan ya, di sini yang diminta itu adalah Y ya. Y-nya sama dengan berapa. Nah, di sini bisa kita menyatakan secara perumusan Y per L itu sama dengan 1,22 lambda dibagi dengan D ya. Nah, untuk nilainya sendiri bisa kita langsung substitusi secara numeris ya. Berarti Y per 100 itu sama dengan 1,22 lambdanya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 7 per D. D-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Berarti Y-nya sendiri adalah 4 bagi 2 itu dapat 2, berarti 2,44 kali 10 pangkat min. Nah, di sini bisa kita nyatakan ya, dia itu min 4 ya, min 4 kali 100 ya, 100 itu 10 pangkat 2. Nah, berarti Y-nya adalah 2,44 dikali 10 pangkat min 2 meter. Nah, ini berarti jarak pisah antar lampunya berarti setidaknya dia harus 2,44 cm. Wow, kecil sekali ya di sini ya. Nah, namun di sini untuk perumusan ini yang ideal ya. Jadi maksudnya itu dia tanpa ada intervensi dari pembiasan yang dilakukan oleh udara misalkan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini untuk yang nomor 9. Berikutnya nomor 10 ya. Kita masuk ke sumber cahaya dengan intensitas I. Setelah melewati polarisator dan analisator, intensitas cahaya yang dihasilkan menjadi 3I per 8. Berapa sudut putaran analisator yang dibentuk? Nah, ini kita gunakan hukum Malus ya. Nah, I ya di sini ya. I-nya sendiri intensitasnya itu menjadi I0-nya dia adalah I. Nah, jadi intensitas setelah dilakukan setelah cahaya itu dilewatkan pada analisator dan polarisator ya, atau polarisator dan analisator itu adalah 3 per 8 I ya. Nah, sesuai dengan hukum Malus ya. Nah, ini sudutnya yang ditanyakan ya, sudut putarnya berapa. Nah, sesuai dengan hukum Malus berarti I aksen itu sama dengan setengah I dikalikan dengan cos kuadrat theta ya. Nah, di sini si I aksennya tadi itu adalah 3 per 8 I ya, sama dengan 1 per 2 I kali cos kuadrat theta. Berarti I-nya kita hapus. Nah, di sini dia 3 per 4 sama dengan cos kuadrat theta. Nah, berarti
cos tetanya di situ adalah diakarkan tuh akar 3, akar dari 4 itu kan 2 ya. Nah, berarti si tetanya kosinus yang hasilnya akar 3/2 itu adalah 30 derajat ya. Nah, dia jadi seperti itu ya. Ini kita gunakan hukum malus ya. Oke, ini hukum malus ya. Oke, lanjut. Masih terkait dengan polarisasi ya. Ada sumber cahaya ya, sebuah sumber cahaya mengalami pemantulan dan pembiasan dengan kaca dengan indeks biasnya itu adalah 3. Berapa sudut yang diberikan agar terjadi polarisasi? Nah, ini adalah polarisasi karena pantulan. Diketahui indeks biasnya di situ adalah akar 3. Gitu kan. Nah, di sini tetanya berapa? Nah, untuk polarisasi karena pemantulan kita bisa menggunakan hukum Brewster ya. Nah, di sini kita nyatakan tan theta B itu sama dengan N. Gitu ya. Nah, jadi bisa kita nyatakan bahwa tan theta B itu sama dengan akar daripada 3 ya. Nah, jadi berarti si theta B-nya dia sama dengan tan inverse dari akar 3. Nah, tan inverse akar 3 itu adalah 60 derajat. Jadi, untuk terjadinya polarisasi ya, jadi si sinar itu harus diarahkan 60 derajat terhadap sudut normalnya ya. Nah, atau garis normalnya ya. Nah, jadi mungkin seperti itu saja untuk polarisasi untuk gelombang cahaya atau optika fisis. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.